Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya? Tetap semangat dong. Walaupun di segmen terakhir juga masih panjang pembahasan kita di tema kita yang luar biasa hari ini. Cinta setara emang bisa ya. Nah sebelum kita lanjut kita lihat lagi sebuah video tayangan ya tentang suami suruh istri dandan. Coba kita lihat tayangannya. Ini dia. Tepuk tangan dong Bu. Tadi suaminya yang minta putih-putih ya Bu ya. Ibu suka disuruh dandan sama suami Bu? Enggak, ya Allah enggak, kenceng banget. Astagfirullahaladzim, ya kasihan ya istri udah suruh dandan biar cantik. Kira udah dandan tetap diprotes sama suaminya. Bu kemenoran itu lipstiknya begitu banget mau kemana katanya begitu ya Bu ya. Ini, terus bagaimana nih mohon izin guru kita Ustadz Abi Maki Punten boleh maju ke depan. Abi bagaimana dalam Islam menilai pasangan suami istri ini yang sepadan dan setara. Agar bisa ya saling menghargai tanpa merendahkan yang namanya fisik ataupun hal lainnya. Mohon izin Punten Abi. Tepuk tangan buat guru kita Ustadz Abi Maki. Ustadz Nur Maulana izin, Ustadz Syam, Mas Fadli terima kasih. Subhanallah ketika ingin melihat setara di dalam hubungan rumah tangga. Ternyata yang terindah dalam rumah tangga ini adalah saling memuji. Apapun yang harus didapatkan. Ingat ketika suami memuji kepada istri, ketika istri memuji kepada suami, apapun yang didapatkannya, maka kita merasa nampak sempurna di depan pasangan kita, itu yang paling luar biasa. Dan itu membuat percaya diri di antara pasangan hidup. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Punten, iya. Kadang-kadang cek baik-baik, diperintahkan dandan. Kalau dilihat cantik-cantik, ganteng-ganteng. Tapi kalau dilihat ganteng ada bosannya, cantik ada bosannya. Namun yang tidak akan pernah ada bosannya, makin cantik, bahkan makin cantik, bahkan makin ganteng. Apa yang membuat kita makin cantik dan makin ganteng? Apa kira-kira? Bukan skincare sebenarnya. Iya. Sebenarnya juga bukan apa? Bukan dandan yang berlebihan misalnya. Tapi apa? Tapi yang membuat makin cantik, makin ganteng itu adalah apa? Akhlak. Itu yang terindah. Akhlak yang terindah. Jadi ketika akhlaknya itu adalah indah, sehebat apapun yang ditempelkan di wajah, sehebat apapun yang ditempelkan di muka. Tapi kalau akhlaknya tidak baik, tidak dapat. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Terkadang orang dalam rumah tangga lebih banyak konsentrasi bagaimana merubah penampilan tapi tanpa dapat merubah akhlak yang dimilikinya. Maka sesungguhnya kalau akhlak yang sudah dimiliki ini adalah membuat keindahan yang semakin terpancar dalam kehidupan. Ulangi lagi, tidak ada yang namanya merasa artinya lebih ganteng, lebih cantik sehingga mengatakan saya kan lebih cantik dalam artian masa mendapatkan laki-laki seperti ini. Saya kan ganteng, masa mendapatkan istri seperti tidak. Karena namanya ganteng ataupun cantik akan selalu berubah dengan masa dan demi waktu. Sempurnakan cantik dan ganteng itu dengan akhlak yang mulia. Lalu tidak perlu untuk menyesali dengan apa yang ada. Kenapa? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya, kenapa? Maka kenapa Islam dilarang yang namanya punten, pacaran? Tahu kan kenapa? Alasannya sangat simpel sekali. Karena kalau lagi pacaran selalu menampilkan yang terindah. Tapi kalau sudah menikah seadanya, maka itulah yang membuat orang ini selalu berpikir dengan mengatakan fulanah tidak seperti fulan yang dulu, fulanah tidak seperti fulan yang dulu. Kenapa? Karena dia melihat sesuatu yang sebelum menikah terjadi kepada siapa? Kepada orang tersebut. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ingat ya. Istri, suami, apapun dilihatkannya, pujilah. Masya Allah wanginya. Masya Allah rambutnya. Masya Allah cara memasaknya. Masya Allah cara membersihkannya. Semakin dipuji pasangan hidup, apa yang terjadi? Semakin menempel cinta yang ada. Tapi kalau semakin dicari kekeliruannya, kesalahannya, maka semakin renggang daripada hubungan suami istri ini. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kalaulah lihat daripada gambaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu masuk ke rumah Siti Khadijah, ke rumah Siti Aisyah, siapa saja begitu masuk apa yang dilihatnya, pertama kali dilihat dengan mengatakan perubahan apa? Sehingga apa yang dilihatnya kata-kata yang indah, siapa yang melakukan indah sekali, siapa yang mengerjakan ini indah sekali, siapa yang telah melakukan indah sekali. Masya Allah selalu disertai dengan pujian dan pujian. Punten,
Kalau boleh diungkapkan satu kalimat yang sangat singkat. Tidak pantas seorang suami memandang istrinya kecuali dilempar dengan pujian dan doa. Masya Allah. Dan tidak pantas seorang istri menyampaikan melihat suaminya kecuali hanya dilempar dengan pujian dan doa. Inilah kalau Masya sudah menjadi Allah. suami istri. Makasih banyak Abi. Sami-sami. Jazakallah khair, tepuk tangan buat Ya. guru kita Ustaz Abi Maki. Jamaah. Kita lanjut lagi ya, waktunya kita memberikan kesempatan kembali kepada jamaah yang ada di studio mewakili di rumah untuk curhat sama guru-guru kita. Waktunya kita kembali lagi ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Masya Allah, yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Yang mana? Oh, depan dulu Ibu, sini Ibu. Boleh maju ke depan Ibu, punten. Boleh, ya Allah, pelan-pelan Tadi udah Ibu. maju dia. Hah? Tadi udah maju. Udah maju belum waktunya Bu, sini Bu. Ya Allah Ibu silakan. Iya, lihat ke depan Ibu, perkenalkan dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Suhuf dari Majelis Taklim Pulau Panjang Al-Hidayah, Serang, Banten. Tepuk tangan buat Ibu Suhuf. Mau curhat apa Ibu Suhuf? Curhat dong. Boleh dong. Begini, saya curhat. Ya. Gimana Bu? Pada tahun 1900. Kayak cerita Bu pada iya, tahun? 86 Iya, saya 86. menikah. Ibu menikah. Menikah 86. pas 13 tahun saya punya anak 5. Punya anak 5, sedangnya kecil-kecil, butuh biaya sekolah. Suami saya jatuh sakit, stroke. Allahu Akbar. Makan disuapin, tidur bangun nggak bisa, mandi dimandiin. Pas itu saya berdoa begini, ya Allah, bila mana sembuh itu lebih baik dari suami saya, tolong sembuhkan ya Allah. Tapi bila mati itu lebih baik, tolong ya Allah ambil suami saya. Saya sudah ditahan lagi, saya diuji begini kata saya. Sementara itu anak saya masih kecil-kecil, masih butuh biaya. Belum ada yang bisa bekerja. Saya mengandalkan jualan gorengan saja. Paling yang membantu itu saudara, Ibu Lurah paling. Masya Allah. Coba Ibu Suhuf tarik nafas dulu. Iya. Astagfirullahaladzim. Pas itu, Istighfar dulu Bu, iya, istighfar dulu Bu. astagfirullahaladzim. Iya. Pas itu 2016 2016 suami saya meninggal. Innalillahi Pas wa inna meninggal ilaihi itu raji'un. saya memikirkan soal biaya anak saya sekolah. Bagaimana caranya anak saya bisa sekolah kayak orang-orang, bisa sekolah tinggi gitu. Tapi saya nggak punya biaya. Oke, Ibu Suhuf, coba Ibu Suhuf istighfar lagi dulu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, mudah-mudahan istighfarnya Ibu juga jadi bisa dibantu sama Allah ya Bu ya. Iya. Ustaz Syam mau izin jawab dulu Ustaz Syam. Sekarang anak-anak sekolah. Sekolah tapi sekolah gratis, diajak anak tetangga saya Diajak anak tetangga sekolah ke Jakarta. gratis. Ke Jakarta. Ke Mijan Amanah. Iya. Tapi sekarang udah lulus anak saya SMA, yang satu masih kuliah. Alhamdulillah bisa ke kuliahan saya anak saya. Tapi yang satu ini pengen kuliah tapi dia daftar sendiri. Saya bilang, "Nak, ibu nggak punya biaya, jangan kuliah." "Enggak, Ma, ada Allah yang membantu," kata anak Masya saya. Allah. Iya. Itu dia ya. Di luar sana banyak kok orang, anak-anak kuliah justru malah ngabisin duit emak bapaknya buat narkoba, ada. Iya. Ibu mah luar biasa anaknya, sudah yakin sama rezeki Allah, sudah yakin menjadi anak yang soleh. Sekolah tinggi tidak menjamin kebahagiaan, sekolah yang bermerek segala macam tidak menjamin kesolehan. Yang menjamin kesolehan itu bagaimana dia berbakti sama orang tuanya, bagaimana dia yakin rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu kalau membandingkan hidup ibu dengan hidup ibu-ibu yang lain, mungkin ada yang lebih susah dari ibu. Ibu mah alhamdulillah sudah sekolah anaknya, sudah lulus, bahkan ada yang mau kuliah dengan biaya sendiri, usaha Masya sendiri. Iya, sekolah gratis. Iya, nggak apa-apa Iya, Ibu. gratis Ustaz bayar Maulana. itu. Ditambahkan Ustaz Maulana, ya. Bu, senyum, Senyum. senyum. Banyak orang pingin punya anak, nggak punya. Ibu punya anak berapa? 5. Wow. Ingat Bu, anak ayam aja dipelihara kita dapat telur. Apalagi anak manusia. Yakin Bu, ibu akan diangkat derajatnya ibu oleh anak-anak ibu. Coba sapa anak-anak ibu yang lagi nonton. Makasih banyak Nak. Makasih banyak, Nak.
Ibu udah bisa mendidik kamu walaupun tanpa ayah, nak. Saya doakan, ibu doakan mereka. Mau doain apa? Bu? Doa ibu terhadap anak itu diijabah. Ibu doakan. Rabbi habli minas solihin ya Allah. Amin. Yakin ya Bu? Saya yakin sama Allah. Saya. Tepuk tangan dulu. Jangan Ya, menyerah ya Bu. Jangan nyerah ibu ya. Iya. Ibu subhanallah, Suhuf, udah terima kasih berhasil. banyak ya curhatannya. Ibu Suhuf boleh kembali ke tempat. Tepuk tangan sekali lagi buat Ibu Suhuf. Hebat Ibu Satu Suhuf, lagi saya kasih Masya kesempatan yang mau Allah. curhat boleh silakan angkat tangannya. Oh iya Ibu boleh di atas maju sini turun ya. Oke. Yang di atas. Iya. Yang di atas iya. Ibu di bawah Ibu kan kan Ibu. Iya, gantian Ibu ya. Oh pelan-pelan. Iya, sini Ibu, maaf Bu. Punten Ibu, perkenalkan namanya siapa Ibu? Silakan Ibu, lebih cepat sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Maskanah dari Majelis Taklim Ahlus Sunnah wal Jamaah Kampung Dahu, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Banten. Tepuk tangan buat Ibu Maskana. Mau curhat apa Ibu Maskana? Saya mau bertanya ke Bapak Oh Ustadz. boleh ya. Saya punya anak bungsu satu lagi, umur 14 tahun. 14 tahun. Ya. Terus kalau dibangunin suruh sembahyang dia males aja. Oh gitu. Ya kadang nurut, kadang enggak gitu. Masih sekolah dong berarti 14 Masih, tahunnya. Kenapa iya. begadang atau bagaimana? Enggak tahu tuh. Enggak tahu. Iya. Iya. Terus Ibu maunya Ya gimana? maunya saya diturutin perintah saya gitu. Oh gitu. Iya. Bukan pemerintah kan ya, perintah Ibu Saya gitu ya. gitu, iya. Oke, nggak apa-apa Ibu. Saya paham maksudnya. Mungkin coba kita minta dari Ustadz Abi Maki, mohon izin Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda, Masya Allah ya. Kalau yang namanya anak itu pasti amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, tidak boleh bosan di dalam mengajak anak ataupun memerintahkan untuk anak sholat. Iya, enggak. Karena apa? Tolong simpan baik-baik. Karena ini semuanya juga untuk seluruhnya ya. Apabila anak kita ini sudah terbiasa sholat tanpa diperintahkan, Iya. ini adalah sebagai tabungan kedua saat nanti kita wafat. Semuanya Islam itu indah, jamaah dimanapun berada. Apabila anak ini sudah mulai sholatnya nyaman dan tenang tanpa diperintahkan, itu adalah ketenangan dan kebahagiaan. Namun apabila anak susah untuk sholat, ini musibah dalam keluarga. Maka Bunda mengatakan, ini bagaimana ya, saya agak kesulitan untuk melakukan ini. Karena bukti kalau ibu benar-benar ingin menjadikan anaknya ahli sholat. Jangan pernah putus asa. Satu lagi Masya mengatakan Allah. doa pada Allah, ya Allah mudahkan anak Amin. untuk melaksanakan sholat. Sampai anak tetap anak, ajak untuk sholat. Sembahyang. Allah Masya ibadah. Allah. Ustaz Syam ditambahkan silakan. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Suruh kita sabar-sabar memang mengajak anak sholat itu. Kira-kira Bu, kalau saya berdakwah ngajak orang sholat, ada pahala nggak saya Bu? Iya. Ada, apalagi kalau anak sendiri. Iya. Maka semakin ibu susah ngajakinnya, semakin sering ibu ngajakinnya, semakin banyak pahalanya. Amin. Maka yang pertama niatkan berdakwah, kemudian kalau ditanyakan apa doanya bagus, bagus juga dibaca. Diajarkan guru kita Ustadz Maulana ayat terakhir surah Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Setiap masakin dia atau kasih dia air, baca itu surah Ali Imran ayat 200. Biar anaknya jadi anak yang sabar, ibu juga minum yang habis dibacain, biar jadi ibu yang sabar ngajakin terus. Amin. Karena kadangkala anaknya udah sabar, orang tuanya kurang sabar. Udah aku bilangin kemarin, masa tiap hari harus dibangunin? Tiap hari, supaya tiap hari juga ada pahalanya. tapi Kalau mau pahala terus, orang berdakwah di jalan Allah, Nabi SAW tidak pernah menyerah. Ketika Ya. ke Taif, Nabi tidak nyerah. Kemana-mana tidak pernah menyerah Masya dalam Allah. berdakwah. Tepuk tangan buat Ibu Maskana. Boleh kembali ke tempat Ibu. Terima kasih Wassalamualaikum banyak. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan Ustadz Maulana izin. Kesimpulan dari tema kita hari ini, cinta setara emang bisa? Jawabannya bisa. Karena cinta setara itu bagaimana kita bisa mendapatkan kebaikan. Karena setara itu untuk kebaikan bersama supaya tidak ada yang merasa terzolimi. Kemudian ingat bagaimana dengan orang yang sudah menikah tapi tidak setara. Maka bukan jadi syarat sehingga tetap aman. Usahakanlah laki-laki dalam hal ini suami bersabar terhadap pasangannya dan istri senantiasa taat kepada pasangannya. Kunci dari setara itu adalah Masya Allah. pengertian.
Terima kasih banyak guru-guru kita. Masya Allah demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana Fi Rajab. Bu, yang udah ayo kita langsung tukar ke jamaah selanjutnya ya. Boleh